Oke. Assalamualaikum Smart Generation. Kembali lagi bersama saya Rishad di channel kesayangan kita, Fabulous Generation. Balik lagi di cerita SNMPTN-ku. Hari ini kita kehadiran satu siswi yang sedang berbahagia sekali. Tuh, kalau dilihat mukanya lagi bahagia banget. Namanya adalah Dek Winda Alisa Putri. Nanti kita kenalan lebih jauh nama panggilannya siapa dan background-nya seperti apa. Dan seperti biasa ada Coach Billy yang siap membantu menganalisa kira-kira faktor apakah yang membantu Dek Winda sehingga bisa masuk ke PTN yang diimpikannya. Dan di sini ada Pak Iwan. Pak Iwan adalah perwakilan dari Primagama Palangkaraya yang membantu membimbing Dek Winda hingga akhirnya Dek Winda mendaftar dan diterima di PTN yang dituju. Jadi langsung kita mulai aja ya Dek Winda ya. Dek Winda boleh dong tolong perkenalan ke teman-teman sekalian yang nonton. Dek Winda dari SMA mana dan kemarin pas waktu daftar SNMPTN daftar kemana dan diterimanya di mana. Monggo Dek Winda. Nama saya Winda Alisa Putri. Saya dari SMA N2 Palangkaraya. Waktu SNM itu daftarnya dua-duanya jurusan gizi. Terus untuk universitasnya di Unsud sama di Undip, tapi keterimanya di Unsud. Siap. Yang pertama Unsud. Pilihan pertama di Unsud. Oke, itu bisa dua-duanya milih ilmu gizi. Kenapa? Memang dari dulu pengen ilmu gizi atau gimana? Iya, udah mantepnya dah di situ aja gitu. Tapi kalau boleh ngulik inspirasi, karena kan ini deh, sorry, nggak banyak teman-teman Dewinda yang sudah punya ketetapan bahwa oke, saya pengen masuk ke sini. Apalagi ilmu gizi kan di Indonesia mungkin tidak semajor yang mungkin teknik atau bisnis atau manajemen gitu ya. Tapi adik dari sejak kelas berapa nih bisa mantap, oke, saya pengen masuk ilmu gizi gitu deh. Kepikiran ilmu gizinya sih awal-awal kelas 3. Oh, jadi awal kelas 12 ya, oke. Itu pure dari adik sendiri ya? Jadi nggak ada dari orang tua gitu, nggak ada ya, Dek? Nggak ada, soalnya kalau orang tua apa aja dah dukung gitu. Kalau SMA 2 Palangkaraya itu SMA favorit, Dek? Ya, favorit. Siap, favorit dari gimana nih? Kalau boleh disebutkan kenapa favorit? Apakah gurunya favorit, infrastrukturnya lengkap banget, atau gimana, Dek? Atau jebolannya tuh TTN-nya canggih-canggih semua, kira-kira, Dek? Uh, Kalau dulu sih, kalau misalnya dilihat dari alumni, maksudnya masuk PTN mana itu bagus juga. Jadi yang kayak kata kakak tadi, alumni-alumninya itu masuk ke PTN yang bagus-bagus. Terus gurunya juga ya bagus lah ngajarnya. Kalau untuk fasilitas mah tergantung aja. Siap, 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 siap. Kalau tahun lalu berarti yang diterima di SNMPTN banyak, Dek? Tahun SNSD. lalu ya lebih banyak tahun lalu daripada Oh, SNM lumayan banyak sih. SNM lumayan banyak. Oh, Ya. siap. Adik kemarin ranking paralel, ranking berapa, Dek, di sekolah? Yang mana? Yang buat SNMPTN tuh, ranking paralel di SNMPTN. Lupa sih kalau nggak 50-an, 60-an gitu. 50-an, 60-an, siap. Dan yang diterima ada berapa kira-kira tahun ini di SNMPTN? Berapa ya? Nggak nyampe 10. Nggak nyampe 10. Oke. Adik ranking 50-60-an, tapi cuma 10 anak yang diterima di SNMPTN. Ya, Waduh. jumlah berapa yang keterimanya nggak tahu pasti. Ya, tapi sekitaran 10-an itu ya, nggak nyampe 10-an gitu ya. Waduh, Pak Iwan, saya angkat topi Pak Iwan. Ini jadi botak jadi. Oke, Dek Winda, sekarang kita coba masuk ke hari pengumuman. Kita coba mundur ke hari pengumuman SNMPTN. Waktu pengumuman SNMPTN itu, Dek Winda, tolong ceritain dong, Dek. Lagi ngapain kah? Deg-degannya kayak gimana? Terus pas kebuka, sempat error nggak tuh websitenya tuh? Kalau nggak error, pas waktu kelihatan hijau, itu reaksi pertama gimana dan ngomong ke siapa? Monggo, Dek Winda. Silakan, Dek Winda. Jadi waktu pengumuman itu masih ada kan game chatting tuh. Nah, saya lagi main game, terus di grup kelas itu pada ribut. Ayo, ayo, sebentar lagi pengumuman, sebentar lagi pengumuman. Pengumuman apa? Itu udah lupa pengumuman apa gitu kan. Lihat kalender kan, oh iya pengumuman SNM gitu. Tapi kayaknya masih lama. Terus
lanjut main, terus di WA-in, Win buka, udah gitu. Terus dibuka, itu kan buat buat buka pengumumannya banyak. Awalnya coba satu dulu. Pas dibuka, itu nggak ada hijau-hijaunya, tapi tulisannya lulus. Oh gitu, lo kok bisa? Ajaib ini. Terus Udah terus. lulus gitu. Terus baca dulu deh sampai bawah gitu kan, baca. Di atasnya memang tulisan lulus, tapi di bawahnya Anda dinyatakan sudah lulus SNMPTN. Jadi ini lulus apa enggak gitu kan. Buka lagi WhatsApp yang lain, hijau. Buka lagi yang lain, hijau. Buka lagi yang lain, sampai dibacain, diejain gitu, ini lulus apa enggak. Ternyata emang lulus. Terus anjir. Oke, jadi ini menarik banget. Jadi itu pas waktu, kok bisa keluar gitu ya, Dek? Tapi nggak tahu kenapa tuh kayak gitu, Dek. Iya, nggak tahu, nggak ada hijau-hijaunya gitu. Siap, menarik banget. Nah, akhirnya setelah sadar bahwa keterima, apa reaksi pertama, Dek? Nangis, udah nggak bisa mau ngabarin apa namanya, mau ngabarin ayah itu tuh udah nggak bisa ngetik lagi, udah aduh gemeter gitu. Akhirnya ngabarin ayahnya gimana? Telepon? Nggak. Udah langsung telepon. Dan telepon masih sambil nangis tuh, kondisi itu. Udah gitu. Iya, siap. Kalau dari Mama gimana reaksinya, Dek? Ya seneng sih, kayak aduh alhamdulillah. Siap, siap. Tapi Dek, ini tadi menarik kok Adik bisa sampai tidak memikirkan hari pengumuman SNMPTN, apakah memang nyoba aja tapi tidak terlalu berharap atau gimana, Dek? Sejujurnya nggak terlalu berharap sih, jadi kayak udah masuk pemeringkatan nih, coba aja lah, siapa tahu hoki kan daftar gitu. Oh, siap, siap. Kalau dari Pak Iwan, ingat nggak Pak Iwan, yang lolos pemeringkatan itu ada berapa, sampai berapa Pak di sana Pak, di SMA 2 Palangkaraya Pak? Yang semuanya ya dari SMA 2 ya, yang lolos itu ya sekitaran tadi tuh 80-an ya Win ya. Kemarin saya cuma sempat diperlihatkan siswa itu kan, ini Pak screenshotnya, cuma begitu pengumuman ada yang peringkatnya lebih tinggi itu pada nggak lulus gitu. Iya. Ternyata banyak yang nggak lulusnya, yang timbang yang diperingkat sama si panitia. Iya, dan tadi mengingat Banyak sebenarnya, ya. Sayang banget gitu loh ya. tapi sampean hebat Pak Iwan, sampean hebat. Nah, sebelum kita analisa nih Pak Iwan, boleh ditambahin dong Pak, ketika proses konseling di Winda itu apakah memang straightforward, di Winda datang saya pengen ilmu gizi nih, tinggal Pak Iwan carikan sesuai potensinya PTN di mana, atau sempat ada, monggo, ada intrik-intrik yang menarik buat rating naik lumayan, viewer naik. Ini awalnya kan cuma setor itu ya, nilai rapot, terus kan kita sistemnya setor dulu nilai rapot, terus nanti dianalisa. Nah, tapi ada juga yang sudah memang awalnya itu, Pak saya minta jurusan ini ya, cuma kan kita lihat dulu. Nah, nilai Winda itu kebetulan itu di aplikasi itu ya larinya ke kesehatan karena dia unggul di kimia biologi. Jadi kita sarankan ya milihnya pokoknya kesehatan Win. Dia kemarin mau nyoba itu kesehatan masyarakat juga, ia berminat sama gizi, cuma beratnya di gizi gitu. Terus kita cari yang gizi itu di mana gitu kan. Kita cari pilihannya kemarin jatuhnya di 2, kalau nggak Undip ya Unsur. Yang lainnya itu agak jauh atau agak pokoknya yang di Jawa kan milihnya, karena Winda kemarin memilihnya di Jawa. Kalau di tetangga itu kan Unlam katanya nggak usah aja. Ya Winda. Jadi kita pilihkan itu, udah Win, pilih antara Undip sama Unsud kan, bilang gitu. Terus dipikir-pikir lagi, sampai berapa kali kemarin ya Winda itu WhatsApp lagi. Sudah milih belum? Sudah milih belum? Sampai terakhir sama saya ngajar itu, ya finalisasinya kan besok ya kalau nggak salah ya Win ya. Terus malamnya itu ya tanya lagi, keputusan lagi apa gitu kan, masih bingung juga. Ya udah antara ini, nanti pilihan satunya siapa, pilihan 2 siapa, cuma satu itu sebagai, kedua itu sebagai apa ya istilahnya, cuma hadiah kan gitu. Jadi kalau milih pilihan 2 itu lolos, hadiah gitu aja. Tapi yang satu itulah prioritas. Jadi kayak gitu. Oh, tapi menarik deh Winda. Biasa kan nggak tahu ya, mungkin mayoritas mainstream lebih milih Undip duluan daripada Unsur. Kenapa milih Unsur duluan baru Undip deh? Yaitu waktu konsul itu nilainya
Kalau di Undip udah kayak pas-pasan banget gitu. Terus kalau Oh, di Unsur tuh gitu. kayak masih ada harapan di Unsur. Ya, ya. Jadi peran konselor dan itu penting ya, Dek ya. Jadi Adik sudah nge-gauge duluan kira-kira di Undip peluangnya gimana, maka masukin unsur. By the way, di Winda emang suaranya jauh? Memang handphonenya jauh atau gimana, Dek? Oh, ya nggak apa-apa, Dek. Yang nggak apa-apa suaranya jauh, yang penting dekat di hati. Iya. Iya. Pembunuhan karakter. Tidak baik, tidak baik, tidak baik. Mesti dikat ini, mesti dikat. Monggo, kalau gitu kita masuk ke sesi analisa ya, Dek Winda ya. Kita coba ngulik kenapa Dek Winda ranking 60 bisa keterima di Unsud. Tadi padahal di sekolah SMA 2 Palangkaraya hanya ada sekitar 10-an yang keterima di SNMPTN. Artinya tadi Pak Iwan sudah spot on, itu Dek Winda melompati mungkin 50-an anak lebih itu sehingga bisa keterima di SNMPTN. Monggo Coach Billy, silakan Coach Billy. Nggih, matur nuwun Mas Ke. Assalamualaikum. Selamat terlebih dahulu untuk di Winda atas prestasinya sudah diterima di PTN lewat jalur SN. Ini kembali kita dapat data yang menarik, Mas. Adik-adik Smart Generation semua. Satu, kelihatannya aturan sekuensi itu kalau kita mau nyimpulkan dari sekian banyak video itu di 2020 sudah nggak berlaku. Jadi kalau tadi Winda menyampaikan pilihan pertamanya Unsud, pilihan keduanya Undip dengan asumsi sederhana, nilaiku di Undip udah pas-pasan. Jadi sebenarnya itu tidak milih. Kalau mau ngomong itu tidak milih. Jadi pilih satu aja Unsud selesai, gitu kan ya. Jadi ini apa bagian daripada itu mubazir kosong, ya udah diisi aja lah. Harusnya isinya jangan Undip, sekalian yang tinggi aja, nggak tahu di mana UI atau apa itu terserah kan itu bukan pilihan. Jadi satu catatannya untuk Smart Generation semua. Untuk siang ini kita ketemu itu bahwa aturan sekuensi boleh dinyatakan benar-benar silakan abaikan di 2020. Kalau aturannya masih sama 2021 abaikan lagi. Yang kedua yang menarik kembali hari ini kita dipertemukan dengan maaf anak-anak dengan ranking yang lumayan jauh tetapi mampu untuk berkompetisi kemudian bisa diterima di pilihannya. Itu luar biasa. Jadi kembali sampai lupa rankingnya kalau ditanya ranking berapa nggak tahu antara 50 atau 60 59 mungkin ya lebih gampang kan 50 dan 60 berarti 59 anggaplah seperti itu 59 faktanya bisa diterima dan fakta lagi bahwa di sekolah Anda tahun ini yang diterima kurang dari 10 informasi dari Mas Iwan tadi dikatakan bisa jadi anak-anak di SMA 2 itu kurang apa ya istilahnya kurang nurut ya enggak lah kurang mendengarkan saran dari konselor-konselor untuk memilih jurusan sesuai dengan nilai karena SN ngomongnya nilai dan ranking. Oke, sekarang kita coba buka kesesuaian nilainya saja untuk Winda. Kemarin sudah dikirimi sama Kak Iwan. Oke, kita share. Ini ya Win. Ya, ini dihadapkan kembali nilai dan nilai selalu di channel ini bukan sesuatu yang istimewa gitu kan. Kaitannya ilmu gizi berarti materi yang diperlukan, materi yang harus dikejar tetap adalah kimia dan biologi. Kimia dan biologi. Untuk nilai kimia punya struktur yang bagus, jadi rankingnya meskipun jauh, tetapi struktur nilainya punya kecenderungan naik. Jadi ini tidak ada masalah. Nilai tidak pernah turun, selalu cenderung naik. Pun sama juga ya nilai biologinya, jadi punya kecenderungan juga naik. Dan ini juga menarik, meskipun tadi ranking berapa? 59 deh anggap gitu kan ya. Tetapi nilainya cukup bisa menyentuh angka 90 lebih. Dan kembali kita ketemu dengan sekolah hebat SMA 2. Bapak Ibu gurunya juga hebat, wali kelasnya juga hebat karena memposisikan nilai di semester 1-nya cukup tepat, yaitu kisarannya hanya 80-an, tidak langsung touch di angka yang 90-an. Jadi
Kalau ngomong struktur nilai, benar cerita Mas Iwan tadi bahwa dari awal pemodelan Primagama Palangkaraya ketika ngonsis adalah melihat nilai si anak lebih dominan di mana. Ketika kemudian nilainya dominan di salah satu dua mapel primernya, baru kemudian diarahkan di jurusan yang dia inginkan. Sesuai aplikasi yang Primagama miliki, ternyata sarannya adalah di ilmu kesehatan. Dan itu saya rasa tepat. Kalau kita mau membandingkan misalnya nilai matematika. Kalau nilai matematikanya kan ini naik dan turun. Kemudian pun sama nilai bahasa Indonesianya juga sempat turun. Kemudian nilai bahasa Inggrisnya itu juga relatif, ya kalau mau dikatakan naik masih bisa. Fisikanya sebenarnya juga cukup bagus, cuman masih kalah dengan nilai kimia dan biologi. Artinya adik-adik semua, tahun depan ketika Anda semua punya nilai kayak Kak Winda seperti itu, ya bagian dari pembelajaran buat Anda dalam konsisnya Primagama pun akan disarankan untuk masuk ke jurusan yang kaitannya kesehatan banyak. Selain ilmu gizi tadi sempat FKM, dilirik, dan seterusnya. Nah, nilai sih tidak bisa kemudian diomong banyak, Mas. Jadi intinya ya wajar kalau diterima karena memang struktur nilainya mendukung. Mungkin sertifikat yang mungkin harus ditanya. Ada catatan juga menarik gini, sekolah di Kalimantan dan Sumatera itu kecenderungan larinya ke Brawijaya. Ini nggak tahu kenapa kok tiba-tiba bisa ke Jawa Tengah. Yang setahu saya tidak ada lapangan udara di Purwokerto. Benar ya Mas Iwan ya? Jadi nanti kalau terbang dari Palangka mestinya turun di nanti jalan darat mungkin 2 jam atau 3 jam gitu. Saya nggak tahu ini kenapa menjadi choice, menjadi option karena setahu saya di Kalimantan jarang banget yang ke situ, lebih banyak ke Brawijaya dan seterusnya. Mungkin Mas Iwan ini yang bisa nambahkan, gimana Mas? Oh ya, ini kemarin karena apa ya? Kayaknya mau coba juga si Winda ini dari SMA 2 jarang yang ada yang masuk ke sana, kita coba jalur baru, artinya dia ini pemula mungkin ya. Kalau karena 2 tahun atau 3 tahun kemarin nggak ada ya Winnie yang masuk ke Unsur ya. Ya jadinya kita coba kalau rezeki nggak kemana kan gitu. Kita juga sudah melihatkan petanya juga. Jadi petanya PTN-nya itu seperti ini, daerahnya seperti ini. Nah, kalau siswanya oke ya apa buat gitu kan ya kita sarankan tetap. Jadi seperti itu. Win nggak ada yang keterima di di mana di Unsur sebelumnya nak? Kakak kelas. Setahu Indah sih nggak ada. Nggak ada. Tapi berarti apa? Membuka jalan lagi buat adik kelas nih, jadi jariah nih. Ya buka jalan. Kalau UI sih tiap tahun ada. UI itu tahun kemarin siswa kita 2 orang itu masuk UI. Kemudian Unair juga sudah ada. Yang Unsur ini jarang banget gitu. Oke, dan ini menarik ya Pak Iwan selaku konselor memilihkan Unsur ini sangat menarik. Dek Winda tadi pertanyaannya Coach Billy itu menarik juga. Tadi kan secara nilai alhamdulillah naik, kecenderungan naik. Secara nilai KKM awalnya pun juga sudah sangat memenuhi, kimia biologi sudah sangat tepat. Tapi tadi yang masih menarik adalah ranking 60 bisa diterima melompatnya 50 anak lainnya. Dek Winda ada sertifikat apa Dek ketika kemarin daftar Dek? Jadi nggak ada sertifikat akademiknya. Saya itu nggak ada sertifikat yang wow bagus gitu. Tapi saya kan ikut eskul sama organisasi. Nah, eskulnya itu Kalteng gitu lombanya. Terus saya coba masukin karena itu udah sertifikat paling tinggi yang saya punya. Saya coba masukin itu sama masukin sertifikat organisasi saya. Apa ekskulnya lomba itu nak? Pramuka. Oh, nah, itu dapat apa? Dapat juara harapan atau gimana? Lomba tingkat. Dapat juara gimana ya? Bukan yang juara umum gitu kayak cuma juara 3. Apa itu? Apa pramukanya lomba apa? Lomba tingkat atau apa? Iya, bukan. Lomba antar sekolah tapi sekalteng gitu.
lomba Skalten Pramuka juara 3. Ya ini prestasi banget deh, itu bukan cuman itu bagus. Melihatnya dari sisi organisasi, karena kebetulan juga satunya tadi organisasi jadi pengurus apa? OSIS. Ya, OSIS. Untuk posisi bendara. Iya. Nah, ya dari wajahnya kelihatan kalau bagian ngumpul-ngumpulin gitu kan. Bukan ngumpulin uang, ngumpulin anak makan. Terus ditraktir pakai uangnya OSIS. Jangan. Siap. Berarti tadi ranking struktur nilai sudah bagus, ditambah sertifikat gitu ya, Coach Yudi ya. Karena tadi ada satu poin lagi yang menarik, tidak ada yang kakak kelasnya masuk ke unsur sebelumnya. Ya. Jadi sebenarnya secara peluang sebenarnya menarik ini ya. Ya, dan itu juga menjadi sebuah apa istilah gambaran lagi buat adik-adik tahun depan yang mau ikut seleksi SN. Sekali lagi bahwa sertifikat itu bukan harus selalu sertifikat akademik, tidak. Karena kategorinya ada 5, bisa seni, bisa organisasi, bisa kemudian karya ilmiah dan seterusnya, akademik kan ada di situ. Jadi bahwa hari ini lomba sekelas pramuka saja itu jangan kemudian dianggap itu nggak bagus, nggak wow, biasa saja. Enggak, ukurannya Skalten ya tetap wow. Dan itu dilihat dari sisi organisasi bahwa Anda punya kecakapan ada di situ. Bahwa kemudian itu memang kelompok bergu, kelihatannya juga posisi Winda, kelihatannya juga wakil ketua di situ. Enggak. Malah ketua. Anggota biasa. Anggota biasa. Anggota yang sok repot dan sok sibuk gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya juga menjadi poin tersendiri. Karena ya sekali lagi di forum ini kita sampaikan, IPB saja bahkan berani membuat seleksi khusus untuk ketua OSIS gitu loh, seleksi khusus dia SN dengan jalur khusus gitu loh. Maka ya bisa jadi Unsud ingin ngambil anak-anak yang punya kemampuan organisasi, bekal organisasi yang cukup dan baik. Ini catatannya lah buat Smart Generation semuanya yang sekarang kelas 10 ke kelas 11, ikut aja PMR boleh, kemudian Pramuka boleh, apapun. Karena di sekolah itu banyak organisasi yang bisa diikuti. Gitu ya. Oke, monggo Mas. Benar. Berarti tadi sertifikatnya seperti itu, rankingnya seperti itu. Sangat menarik. Dari Pak Iwan, ada tambahan nggak nih Pak Iwan ketika mengkonseling Dek Winda? Mungkin informasi-informasi yang belum disampaikan Pak Iwan. Nambahin aja untuk tadi kenapa kok dari 80-an yang masuk itu cuma di bawah 10 atau 10 lebih sedikit lah gitu ya. Jadi ini faktanya anak-anak Palangkaraya itu mereka cenderung pilihannya itu kalau kuliah di Jawa harus kalian yang top gitu ya. Artinya jurusan yang harus favorit gitu ya. Jadi kita mereka nggak melihat nilainya itu seperti apa. Yang jelas kalau dia mau kuliah di Jawa berarti carilah PTN yang favorit dan jurusannya yang favorit juga. Contohnya kalau anak SMA 2 itu lebih cenderung ke kesehatan, itu paling nggak dokter ya. Dokter farmasi, jadi dokter farmasi. Seperti itu ya Win ya. Itu faktanya karena memang dulu anak-anak kita itu dari SMA 2 rata-rata yang kuliah di UB, Unair itu ya tembusnya ke sana sebelum ada era apa ya dulu wilayah ya. Dulu kan poin kewilayahan kan masih sekarang. Jadi anak-anak kita itu dari SMA 2 itu banyak tembusnya ke jurusan-jurusan yang seperti itu. Nah, akhirnya mungkin membacanya anak-anak sekarang tetap masih sama gitu loh. Jadi mereka tidak mengindahkan untuk kewilayahan. Jadi tetap dulu kan banyak siswa dari SMA ini yang tembus jurusan kedokteran gitu. Saya harus jurusan kedokteran juga. Nah, mungkin dari situ akhirnya mereka melihat nilainya itu tidak mencukupi. Akhirnya tergeser dengan sekolah lain gitu. Jadi faktanya seperti itu. Karena dari SMA 1 pun banyak yang WA ke saya itu, Pak, teman saya ini padahal juara loh di SMA dan peringkat 1, peringkat 2, tapi nggak tembus senam PTN. Kemudian ya saya tanya kan, ambilnya jurusan apa? Jadi mungkin saya simpelnya seperti itu. Tanya jurusan apa dan PTN. Nah, jadi itu kenapa kok tadi dari sekian yang masuk cuma sekian. Karena setiap tahun tuh kalau kita lihat selalu ada perubahan. Jadi konsisten selalu ada perubahan. Entah nanti dari yang unggul itu diterima kemudian di masalah sertifikat, jadi mana yang sebagai
acuan yang sama dulu, nilai dulu atau sertifikat dulu. Bagaimana Pak kalau nilainya itu sama, kemudian sertifikatnya unggul di sini, siapa yang menang? Bagaimana kalau nilainya itu tinggi ini, tapi dia tidak punya sertifikat, sedangkan yang rendah itu punya sertifikat lebih tinggi. Nah, itu setiap tahun itu akan berubah jadi polanya. Contohnya kalau di 3 tahun yang lalu itu nilai lebih unggul, jadi nilai lebih unggul, sertifikat di nomor 2 kan. Kemudian ada saatnya sertifikat itu jadi nomor 1, jadi dia dilihat dulu sertifikatnya, kemudian baru nilai. Nah, itulah yang yang selalu kita ikuti dan konsisten selalu menarik di situ. Siap, siap. Dek Winda, sorry nih Dek Winda nanya yang receh lagi. Tadi pertanyaan Coach Billy juga belum terjawab. Kenapa Dek Winda milih Unsut tuh? Apa kan tadi nggak bandara juga, ya nggak ada bandara di sana. Tadi Pak Iwan juga sampaikan dari Palangkaraya biasanya milihnya ke UNER, UB, UI dan kawan-kawannya. Apakah memang karena hasil konsultasi top atau Dek Winda sempat googling Unsut Universitas Jenderal Sudirman kayak gimana? Atau gimana? Gimana Dek Winda? Ya sebenarnya saya sama sih kayak anak-anak yang lain, kayak pengen di UI, di UB, di ini gitu kan. Terus saya mikir, SNM kan banyak tuh saingannya di Indonesia, sedangkan nilai saya cuma segini. Akhirnya saya coba cari yang lain, universitas yang ada jurusan gizinya. Terus waktu konsul itu dibilangin kan ada tulisan, ada Unsut gitu. Googling juga tuh Unsut tuh di mana, terus gimana gila-gilanya Unsut gitu kan. Akhirnya konsul lagi sama Pak Iwan, terus kata bapaknya, udah nih kalau nggak Unsut terserah deh yang mana. Makanya itu sampai H-1 tengah malam daftar SNMPTN tuh masih bingung mikirin, aduh di mana gitu. Terus ingat-ingat lagi kan kalau misalnya mau universitas bagus tapi jurusan yang nggak sesuai sama kita kan jadi gimana gitu nanti jalaninnya, sedangkan saya maunya tetap di gizi gitu. Yaudahlah universitasnya mana aja di gizi, akhirnya pilih Unsut. Terus ini sepengen itu masuk ilmu gizi, kira-kira yang kebayang profesinya nanti apa Dek Winda dengan ilmu gizi? Apa? Ibu rumah tangga. Anaknya nanti kan punya gizi yang bagus, jadi anak-anak yang cerdas. Belum dijawab. Oh bener. Apa ya? Belum tahu deh. Ini saja nih wes tahu tapi malu-malu ngomongnya ini. Tapi kadang orang-orang idealis ya itu kayak saya dulu misalnya ngambil fisika itu sama ketika diterima di UNER, kemudian ada yang nanya, sempat waktu itu salah satu orang tua temen nanya, emang kalau lulus dari fisika mau jadi apa? Itu juga nggak bisa jawab karena waktu itu yang kebayang mungkin sama kayak Winda hari ini, Coach Billy masuk fisika hanya karena idealisnya senang belajar fisika itu aja, jadi dinikmati itu aja, jadi nggak kebayang nanti, oh lulus mau jadi apa. Bisa jadi Winda hari ini ngerasakan yang sama dengan yang Coach Billy rasakan, bahwa aku pokoknya ilmu gizi. Kalau dari cerita tadi kan cukup logis ya Mas ya, si Winda, bahwa mempertimbangkan banyak hal, kemudian yang paling penting digarisbawahi tadi, daripada saya kuliah diterima tapi saya nggak seneng, mendingan saya tetap ada di jurusan yang saya senang. Itu luar biasa. Idealisme itu, keyakinan ya. Sukses lah Win, buat kamu Win. Oke. Dewinda boleh dong Win. Jadi Win kan, jadi nggak sopan nih. Dewinda, motivasi teman-teman sekalian yang nonton nih, tips and trick kiat-kiatnya gimana supaya lolos SNMPTN 2021 onwards mendatang. Enggak, silakan Dewinda. Apa ya? Saran, bukan saran sih. Motivasi aja sih. Yang pas kalau misalnya baru buat teman-teman yang baru masuk SMA kelas 10 itu digiatin aja belajarnya, tapi kan udah nilainya dianalisis tuh naik terus, nah diusahain ya, nilainya naik terus udah dipikirin mulai sekarang universitasnya jurusannya apa, jangan ikut-ikutan teman, terus baca peluang juga, maksudnya kalau nilai saya segini, universitasnya masuk di mana gitu.
sama berdoa dan harus yakin. Ya. Itu aja sih. Sip. Ini bagian harus yakinnya tadi agak tanda tanya ini karena tanggal pengumuman sampai lupa itu pengumuman apa. Tapi bagus, testimoninya bagus. By the way, Dek Winda sudah join Primagama dari kelas berapa, Dek Winda? Kelas 10. Kelas 10, oke. Jadi sama Pak Iwan kan sudah di tracking dari awal ya Pak Iwan ya? Ya, sudah makanya kita salamkan ke sana. Siap. Termasuk harus dimotivasi, berikut-berikutnya harus seperti apa. Siap. Pak Iwan, ada yang mau ditambahin nggak nih Pak Iwan? Kepada adik-adik sekalian yang mau SNMPTN 2021 mendatang, Pak Iwan? Ya, untuk adik-adik smart generation semuanya, apabila kalian belum tahu memilih jurusan atau masih bingung ragu, adik-adik bisa bertanya ke kakak-kakaknya ataupun kita Primagama siap mendampingi agar nilai adik-adik itu akan lurus kemana arahnya. Jadi sudah dipersiapkan dari kelas 10 karena SNMPTN itu memang nilainya dari kelas 10 ya, bukan terus muncul dari kelas 3 atau kelas 12 ya. Karena kalau nilai kelas 12 aja itu belum cukup ya. Karena nilai kelas 12 itu rata-rata ya udahlah cuma nilainya nggak mungkin dia akan lebih rendah. Kelas 12 itu akan selalu lebih tinggi. Makanya dari kelas 10 sudah adik-adik sudah harus belajar, kemudian nanti masuknya di jurusan apa, itu harus dipersiapkan nilai apa yang harus dicapai dari kelas 10, kelas 11 itu yang lebih tinggi ketimbang nilai yang lain. Karena kalau dari kelas 10 tidak tahu, maka nanti kelas 12-nya akan kebingungan juga. Dan karena tidak tahu, akhirnya ya udahlah saya karena tujuannya nggak tahu juga kuliah di mana, sembarangan milih ya banyak yang gagal tadi itu ya. Jadi akhirnya banyak yang gagal karena tidak tahu dari start-nya. Oke, mungkin itu saja. Benar. Jadi kunci di sini adalah memahami peluang keketatan masuk PTN ya, Pak Iwan ya. Di sini ya kita harus sadar diri. UI adalah universitas impian semua anak di Indonesia itu kasarnya ya. Jadi mematchingkan antara impian dan potensi seperti itu. Pak Saya nambah satu, Mas. Saya nambah satu. Apalagi karena video ini dibuat untuk kita ngambil data dari adik-adik Kalimantan, mohon maaf, Anda yang dari Kalimantan kalau mau ke Jawa tentu Anda harus lihat juga peta persaingannya dengan anak-anak Jawa. Secara keuntungan Anda tidak terlalu diuntungkan karena yang prioritas adalah anak-anak yang ada di Pulau Jawa. Sehingga meskipun dalam aturan PTN ada pemerataan, maaf, Anda harus sadar diri bahwa nilai Anda ketika akan dibawa bersaing ke Jawa, di PTN-PTN yang Jawa, yang dalam tanda petik katanya lebih favorit, berarti harus dalam titik yang seoptimal mungkin. Jangan asal memilih, biar Anda tidak salah pilih. Itu aja sih. Ya. Coach Billy, ini tadi poin yang menarik Coach Billy, kalau kita lihat di SNMPTN, LTMPT kan tidak pernah disebutkan tentang kewilayahan sama sekali ya di tahun ini ya. Tapi apakah memang itu secara intrinsik masih ada di wewenang masing-masing PTN, Coach Billy kira-kira di tahun ini? Kalau saya nggak salah di aturan PTN yang waktu itu kita sempat bahas, Brawijaya ya salah satunya, dia tetap poin keempat atau kelima, saya agak lupa Mas, itu tetap ada kewilayahan. Jadi pemerataan tetap Brawijaya karena masing-masing PTN kan punya kewajiban ya untuk istilah ngopeni dari semua wilayah, tetap ada dalam tanda petik jatah untuk anak-anak yang dari luar Jawa. Meskipun porsinya ya tentu tidak terlalu banyak. Dan itu biasanya juga lebih spesifik ke jurusan tertentu. Jadi dalam artian mungkin kalau kita bisa ngomong, bisa jadi kedokteran cuma 1 orang, atau bisa jadi tidak dibuka sama sekali, gitu kan, untuk PTN tertentu. Tetapi dia cukup banyak di jurusan yang senada dengan kesehatan, tetapi ditinggikan misalnya Fakultas Kesehatan Masyarakat. Karena ngelihatnya kan tergantung kebutuhan, dan tentu ini kelihatannya kesepakatan bersama juga. Tidak mungkin kan kemudian paralel buka semuanya bareng-bareng di Jawa, sehingga kan akhirnya juga merepotkan. Mesti nanti ada di sisi ini, ada di sisi ini. Nah, maka ini jadi peran penting di konselor itu tadi, seperti disampaikan Mas Iwan. Tadi kan beliau juga nyampaikan tuh, yang jadi garis bawah buat smart generation semua. Ada kalanya sertifikat menjadi poinnya lebih tinggi daripada nilai. Nah, ini tentu juga pertimbangan-pertimbangan salah satunya ketika mau meluncur ke Jawa.
Ada PTN yang lebih mengutamakan juga sertifikat daripada juga nilai. Itu memang ada. Salah satunya yang saya tahu juga Brawijaya. Salah duanya UNS. Itu juga kayaknya seneng sertifikat daripada seneng nilai. Jadi ketika ada anak juara lomba itu apa ibarat kata matanya langsung hijau, ini lomba, ini potensi dan seterusnya. Karena maaf, saya bisa memahaminya kenapa dibuat seperti itu karena nek judulnya lomba, Mas, itu tingkat maaf ya. Objektivitasnya itu kan lebih objektif karena lomba. Apalagi itu kompetisi tingkatnya apa tadi misalnya pramuka tingkatnya adalah seprovinsi, se-Kalimantan Tengah. Itu kan insya Allah sih lebih objektif. Karena kadang kalau mau ngomong nilai rapot saja, satu sekolah ketika gurunya beda pun matematika pelajarannya sama, ya nilainya beda. Itu kan yang kadang PTN sulit untuk memetakan, kemudian harus itu sekolah baru, apalagi Winda masuk juga di PTN baru. Unsur PTN yang tidak pernah punya karakter kenal anak SMA 2, tetapi ketika kemudian ada sertifikat, bisa jadi unsur sangat mempertimbangkan sertifikatnya. Dan Coach Billy yakin itu salah satu juga yang bertimbangkan, meskipun struktur nilainya sudah sangat mendukung. Gitu. Itu sih, Mas. Siap. De Winda sudah ini belum? Sudah pilih kos-kosan belum di sana? Maunya asrama. Oh, asrama. Siap. Iya sih, kalau kuliah nggak di asrama, ya nggak pol gitu kayaknya Coach Billy ya. Nggak apa-apa, karena di Palangkaraya juga kelihatannya belum banyak mall, jadi lebih aman di asrama saja. Jadi percuma saja kalau ada di luar, main juga ada, mall juga nggak ada, gitu kan, mau kongko di mana, gitu. Kelihatannya jam 8 malam di Purwokerto sama kayak di Palangka, sama-sama sepinya. Siap. Terakhir, Pak Iwan, ada promo-promo nggak nih dari Primagama Palangkaraya? Misalnya persiapan UTBK atau program reservasi? Monggo, Pak Iwan. Silakan, Pak Iwan. Iya, buat adik-adik semuanya yang khususnya untuk wilayah Palangkaraya ya. Kita sudah membuka program reservasi, silakan daftar di Primagama Palangkaraya karena banyak potongannya sampai bulan Juni. Biarpun kita bukanya ya setiap bulan ya, buka terus kita, tapi siapa yang cepat dia akan dapat potongan banyak. Kemudian untuk program UTBK kita juga membuka juga kalau ada siswanya, karena khusus di Palangkaraya ini kan lagi diterapkan PSBB ya, jadi nggak boleh keluar rumah ini, jadi akhirnya banyak orang-orang yang Palangkaraya yang cuma diam diri di rumah, dan kadang-kadang kan kita bukanya anak-anak dari luar Palangkaraya untuk UTBK. Jadi untuk reservasi aja untuk siswa-siswa Palangkaraya sudah kita buka. Baik, siap. Jadi khususnya yang terkait ini adalah bagi adik-adik yang kelas 10, monggo silahkan langsung meluncur untuk reservasi, insya Allah akan dapat pendampingan optimal seperti yang Dek Winda dapatkan. Dek Winda, matur nuwun banyak atas masukan-masukannya Dek Winda, mudah-mudahan memotivasi teman-teman sekalian. Pada intinya garis bawah dari hari ini adalah peran konselor dan peran konsultasi yang sangat diunggulkan. Karena tadi kita sudah melihat ranking Dek Winda adalah ranking 60-an, itu padahal yang diterima hanya sekitar 10-an. Tadi memang struktur nilai sangat baik, maka potensi itu sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana mematchingkan potensi dan juga PTN yang dituju. Dan tadi yang Dek Winda lakukan sudah sangat tepat, nilai sudah bagus, berkonsultasi juga iya, dan ada sertifikat organisasi tambahan. Ini adalah yang juga mahal sebenarnya nilainya. Tadi Coach Billy sudah sampaikan, memang kalau nilai rapot itu bisa jadi sangat subjektif, belum objektif, tapi kalau sudah lomba, tingkat provinsi, tingkat nasional, itu insya Allah akan menjadi poin yang plus. Adik-adik sekalian, bagi yang tertarik untuk SNMPTN 2021 mendatang, ikuti terus info-info terbaru yang ada di channel kita. Kita sudah membahas banyak sekali adik-adik kakak-kakak kelas kalian yang sudah lolos, yang tidak perlu mikir UTBK, tidak perlu mikir UTBK diundur apa enggak. Ini teman-teman lain masih pada deg-degan ya, Dek Winda ya, di sekolah, Dek? Masih bingung UTBK. Masih pada bingung UTBK. Dek Winda ada tinggal milih asrama di Unsud. Jadi, baik, jadi adik-adik sekalian, silahkan optimalkan peluang kalian, temukan dulu potensi kalian, pengen masuknya kemana, dan matchingkanlah kedua hal ini antara potensi dan juga impian, sehingga adik bisa mengoptimalkan peluang. Coach Billy, ada yang mau ditambah lagi, Coach Billy?
Cukup Mas, cukup. Kalau begitu adik-adik sekalian, dari kami sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan subscribe, share, dan like di video ini. Dari kami sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap.